Nah, jadi budaya positif itu ya Ustazah, ini adalah beberapa bentuk budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah gitu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada poin-poin, ini mohon maaf kalau dia potong-potong ya Ustazah, tapi bisa insyaallah. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua kebutuhan dasar, ketiga disiplin positif, ada posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi nih ya tentang budaya positif, apa sih yang tergambar oleh Ustazah tentang budaya positif itu sebelumnya, atau pernah dengar, atau mungkin pernah ikut pelatihan atau sebagainya. Boleh kita tuangkan di forum diskusi ini yang mau berbagi. Apa sih itu budaya positif? Iya, Zamila silahkan. Menurut Anda, budaya positif terdiri dari dua konsep. Budaya itu artinya kan kebiasaan, mungkin berarti yang baik. Tapi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Jadi mungkin karena bisa di sekolah, yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan atau harus kita terapkan di sekolah. Terima kasih Ustazah Mila ya. Kata Ustazah Mila kalau budaya positif ada terdiri dari dua suku kata. Budaya itu kan sebuah kebiasaan ya. Sedangkan positif itu adalah yang baik-baik, kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah, jadi benar yang sudah disampaikan Ustazah Mila, budaya positif itu adalah sebuah pembiasaan ya, sebuah pembiasaan yang bernilai positif gitu ya, yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Iya. Jadi dari 7 budaya positif itu kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu budaya positif tentang perubahan paradigma belajar. Nah, jadi pembelajaran di kelas itu Ustazah, terutama kita sekarang di kurikulum Merdeka ya, memang kita dituntut untuk membentuk anak itu yang memiliki profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar pembelajaran di sekolah atau di kelas itu mencapai tujuan dari pendidikan? Tentu kita harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak begitu ya. Nah, lalu kita juga harus memperhatikan apa kebutuhan dari anak didik kita. Apakah mereka hanya membutuhkan memang pemaparan materi saja? Sebenarnya kita memaparkan hanya ceramah saja. Tentu anak-anak itu nanti akan merasa bosan mereka ya. Jadi kita harus menyelang-nyeling dan memilih metode yang cocok untuk agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Nah, yang kedua, masih tentang poin yang pertama, bagaimana cara mewujudkannya ya, perubahan paradigma tadi, salah satunya itu dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas. Apa sih itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi itu adalah sebuah proses, sebuah pembelajaran yang sangat memperhatikan unsur-unsur kebutuhan dari siswa kita gitu ya. Terutama di dalam kelas itu kan ada siswa yang pindah-pindah ya, ada juga yang sembunyi dia, ada yang dia merenung aja dari pagi datang merenung saja. Apakah kita akan membiarkan anak kita diam begitu saja dalam pembelajaran? Tentu tidak ya. Kita harus menerapkan metode, memilih media yang tepat dalam kita menyampaikan materi. Nah, lalu pembelajaran diferensiasi ini ya, nantinya guru itu dituntut untuk mengembangkan potensi dari peserta didik kita. Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka sudah punya kecerdasan masing-masing, sudah punya potensi
ya kecil seperti ini gitu. Akhirnya orang tua ternyata yang mempermasalahkan itu gitu. Tidak dari anak-anak tapi orang tua malah yang mempermasalahkan hal itu. Karena anak-anak tas sendiri begini, begitu saya kenapa kok mereka begini kan? Nanti takutnya mereka kasih hanya karena menghargai itu. Akhirnya ada permasalahan yang timbul, ada kecemburuan di sana. Terus kan anak kita, kamu juga mau permen enggak, juga mau ini enggak, kenapa itu tidak dapat permen enggak? Ya. Dan penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas siswa. Mengukur dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Alhamdulillah di kelas kita, di sekolah kita tidak terapkan ya sistem ranking, walaupun ada wali-wali yang rajin nakal. tapi mungkin pelayanan khusus gitu ya. Nah, lalu konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Yang pertama yaitu dalam pendidikan guru penggerak kami diajarkan bagaimana caranya membangun konsekuensi dengan siswa. Jadi anak-anak itu tidak harus selalu kita judge ini kalau ini kan ada ya ada yang apalagi di kelas 1 sekarang kita kenal sekali seperti itu. Ada anak-anak kita yang begini begitu belum sampai lagi ustadznya atau ustadzanya di atas dia yang kelas 1 dia agak berat sekali perasaannya. Kenapa? Karena mereka menjudge anak itu dari situ anak gitu ya, dari situ anak-anak yang aktif hiperaktif gitu ya. Jangan sampai kita memiliki paradigma seperti itu. Bagaimana caranya yaitu kita bangun konsekuensi bersama dengan guru, dengan rekan guru dan juga dengan siswa. Lalu apalagi yang bisa kita terapkan yaitu dengan melakukan restitusi segitiga. Sekarang saudara dalam setiap permasalahan biasanya ya anak pun dulu seperti itu, mungkin kita bersama di sini juga pernah seperti itu. Anak membuat kesalahan kita panggil gitu ya, lalu kita beri hukuman. Nah dalam pendidikan guru penggerak saudara itu diajarkan bagaimana caranya siswa itu bisa berubah tapi tidak dengan hukuman dan tidak juga dengan penghargaan. Bagaimana caranya? Itu dengan melakukan pendekatan dan juga membangun ini loh tanggung jawab antum di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini, komunikasi gitu ya saudara. Yang selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Yang kelima, posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, saudara, sebelumnya posisi kontrol mana sih yang biasa kita terapkan di kelas? Penghukum. Ya, penghukum. Sering. Membuat anak kita merasa bersalah. Ya. Ya. Segala perkataan kita gitu ya, yang mungkin kita merasa apa yang kita sampaikan itu adalah benar, oh kita seorang guru loh gitu ya. Ya ada juga yang ketiga sebagai teman ya, mendengar mungkin anak-anak yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 udah mulai curhat-curhat ya Naza, anak begini, sekarang juga udah mulai dia curhat gitu ya.
sudah betul atau tidak, apakah itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak, ya, apakah tadi termasuk bullying tidak tuh di antara yang ada apa masalah tadi gitu ya. Ada juga menanyakan keyakinan. Nah, dari menanyakan keyakinan itu terkait dengan kesepakatan kelas kita tadi. Jadi kesepakatan kelas itulah yang akan kita terapkan di dalam kelas bersama siswa, agar nantinya kalau kita itu tidak perlu lagi ada ketua kelas, struktur ya, tidak perlu kita ada struktur kelas lagi. Semua anak-anak adalah ketua kelas, semua anak-anak adalah keamanan, semua anak-anak adalah tanggung jawab dengan kedisiplinan, kebersihan kelas gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Kalau seandainya berbeda di pendapat anak, kalau bagian 6 perlu ada daftar tiket. Kenapa? Salah satunya kan itu bentuk tanggung jawab kan. Karena dia tidak tiket harus ada itu bisa kita tidak dulu. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Awalnya ada berpendapat seperti itu juga gitu ya. Tapi lama-kelamaan gitu, akhirnya ada ketidaknyamanan dalam diri kita setelah kita belajar gitu. Apalagi kami di CGP memang benar-benar ditanamkan bagaimana caranya ilmu yang kita dapat itu kita terapkan di dalam kelas dan kita tuangkan dalam maksimalkan gitu ya saudara ya. Ini ada video singkat. Jadi dalam video ini saudara, anak menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu ada siswa kita yang memang hampir setiap hari dia terlambat, dan setelah anak konfirmasi kepada wali kelas sebelumnya di kelas 5, dia yuk hari ini kami video senior gitu. Nah, jadi akhirnya setelah anak belajar tentang modul 1.4 budaya positif ini, anak terapkanlah ini, walaupun video ini baru diambil gitu ya saudara ya, tapi dari awal memang sudah kami terapkan bagaimana caranya supaya anak ini tidak datang terlambat lagi, mereka bisa datang tepat waktu ke sekolah, tapi tidak lagi dengan pemberian hukuman-hukuman, tidak lagi diberikan reward. Jadi kami melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahap tadi. Pertama distabilkan dulu, ditanya dulu apakah dia di rumah, apa permasalahan dia di rumah, kenapa dia hampir setiap hari datang terlambat. Kita konfirmasi dulu gitu. Mereka tahu seperti yang di film-film itu ya, saya ada yang terlambat gitu. Ternyata memang keadaan di dalam keluarganya yang mengharuskan dia datang terlambat gitu. Dan kita tanyakan pula ke siswa apa bagusnya, mungkin apa keyakinan yang bisa dia buat di rumah gitu. Misalnya seperti yang kemarin di kelas sana itu, jadi siswa memang dia datang terlambat itu karena adiknya. Jadi adiknya juga sekolah di sini di TKIT Mutiara Hati, telat bangun saja begini harapannya begini. Akhirnya anak sampaikan juga ke bundanya, setelah anaknya kita dekati, kita komunikasikan dengan anak, kita sampaikan juga kepada orang tua. Bunda, kata abangnya begini bunda, apakah benar gitu. Bagaimana kalau seperti ini bunda, tadi anak bunda nyampaikan begini. Akhirnya bundanya itu mau, karena rumahnya dekat, anak tahu rumahnya dekat di Pelase saudara ya. Jadi akhirnya abangnya bilang, pokoknya kalau abangnya udah selesai angkatkan dia dulu, nanti jemput lagi adiknya gitu ya. Jadi ada komunikasi yang terjadi